Hai Kak Yasmin. Hai, halo, halo. Halo, gimana Kak kabarnya? Baik dong. Eli gimana Baik ya kabarnya? Kak. Aku juga puji Tuhan baik sih Kak. Sehat-sehat. Aku Oke. kebetulan lagi ini nih, apa namanya? Mm-mm. Anak anak buluku ada yang melahirkan. Jadi aku punya 3 anak baru di rumah. Oh alah, congratulations Kak. Anyway, suara aku terdengar jelas ya Kak? Dengar suaraku jelas ya? Iya, heeh, jelas-jelas. Oke. Nih, narasumber mau duit kedatangan tante-tante dong nih ya kali ini. Enggak lah Kak, masih kelihatan kayak anak kuliah kok Kak. Oh iya iya. Iya benar-benar. Nah, Oke oke. oke oke. Nah, Kak sebelum kita ngobrol-ngobrol boleh dong Kak kayak perkenalan dulu nih. Kayak Kak Yasmin sekarang kesibukannya apa aja? Oke, basically sih kesibukan aku ngapain ya? Tadi aku bilang ngurusin 3 anakku yang baru, ya kan? Terus Ya. kalau untuk makeup sendiri sih basically nih bulan-bulan apa namanya puasa menjelang Lebaran ini tuh kayak Mm-mm. kayak bulan-bulan liburannya makeup artist sebenarnya Li. Soalnya di bulan Oh puasa ini iya. kan bride itu jarang ada. Jadi biasanya aku sih Mm-mm. seringnya paling cuman ya makeup photoshoot yang simple-simple kayak gitu sama ngurusin kos-kosan kan aku ibu kos. Iya, iya, iya. Itu tuh Gitu juga pengen aku deh. tanyain sih Kak nanti. Berarti Boleh sekarang dong. Kak Yasmin tuh, jadi sekarang Kak Yasmin itu kesibukannya itu full time makeup artist sama ngurusin Iya. kos-kosan ya? Iya, jadi ya full time sih full time mom ya, full time mom. Freelance-nya Mm-mm. makeup artist dan ngurusin kos-kosan dan ngurusin peliharaan di rumah. Udah situ aja sih. Nothing Iya, iya, special. iya. Oke, oke. Nah, Kak Yasmin kan dulu tuh, setahu aku kakak tuh kerja di bank ya Kak? Mm-mm. Jadi ini boleh Mm-mm. sebutin nama banknya kan ya? Boleh, boleh. Boleh ya. Jadi basically aku itu spend kurang lebih 10 tahun lah kerja di Citibank. Jadi banker gitu ya. 10 tahun. Mm-mm, Makanya kenapa di-invite di sini kan? Ada background banker. Ada background banker. Nah, terus waktu aku udah 10 tahun itu tuh aku udah punya anak kedua kan. Anak kedua aku udah lahir. mm-mm, Terus waktu itu juga di City tuh kita baru apa namanya facing two major cases yang heboh banget deh tuh tahun mm-mm, 2011 deh kalau nggak salah. Nah, jadi karena aku udah 10 tahun terus udah gitu punya anak terus baru ngerjain dua case yang lagi heboh banget. Akhirnya tuh kayak berasa physically and emotionally drained gitu. Capek banget kan mm. kayaknya. Iya, Nah, iya. akhirnya aku decide, aduh kayaknya udah capek banget nih, udah begah banget. Terus akhirnya aku tuh belum punya rencana li sebenarnya mau jadi makeup Mm-mm. artist waktu itu. Jadi sebenarnya apa namanya belum tahu mau ngapain. Pokoknya gue mau keluar dulu deh gitu. Nah sebenarnya ini hal yang nggak boleh ditiru ya untuk teman-teman yang kerja di corporate. Terus udah gitu pengen freelancing. Nah ini hal yang nggak boleh ditiru karena menurut aku kalau kita decide mau freelancing dari kerja corporate itu Mm. pastinya harus punya plan A, plan B, plan C, plan D, ya kan? Karena kalau plan A Oh nggak iya. jalan, ada plan B nggak jalan, ada plan C dan seterusnya. Nah, waktu itu aku tuh nggak ada plan itu gitu. Nah, Mm. tapi Li, apa namanya? Untungnya aku itu tuh tipe orang yang dari dulu tuh apa namanya? Ini nggak klise ya, tapi emang bener aku tuh nganggep nabung dan invest itu not an option menurut aku. Itu Mm. merupakan suatu keharusan. Jadi sesuatu yang harus, nggak ada pilihan lain, harus gitu. Nah, jadi pada saat aku decide aku mau keluar dari Citibank, aku itu punya target gitu, punya target bahwa gue tuh harus punya this certain amount of money sebelum gue keluar gitu. Jadi walaupun aku belum Oh tahu iya. mau ngapain, gue udah punya target dulu nih kalau gue mau keluar, gue udah harus punya this certain amount of money dan this certain amount of money itu harus bisa cukupin untuk kehidupan kebutuhan gue dan anak-anak gue. Kenapa mikirnya Mm. kebutuhan kan ada suami sebenarnya ya. Nah karena nature dari pekerjaan suami gue juga itu tuh project base karena dia Mm. kontraktor kan jadi sama intinya jadi nggak punya kita nggak punya fixed income dua-duanya nah jadi kan harus hati-hati banget kan kalau kayak gitu Iya, kan iya. Mm-mm. nah jadi akhirnya
karena nature dua-dua kerjaan itu sama, dua-duanya itu project based dan gak ada, aku belum malah waktu itu ya. Jadi makanya kenapa aku bilang tadi aku harus mastiin aku punya target simpenan yang harus tercapai, itu satu. Kemudian, nah waktu aku kerja di Citi itu, kita tuh punya, kita tuh punya privilege untuk housing loan dan car loan waktu itu. Dengan bunga yang sangat murah, ya kan? Jadi kan sayang Iya. kalau nggak diambil. Nah, jadi akhirnya sebelum aku keluar, aku tuh juga udah harus decide untuk lunasin itu, loan-loan itu tuh, si housing loan dan car loan. Kenapa? Karena bayangin dong, udah duitnya nggak pasti, nggak terima gaji, terus harus bayar kredit, kan mampus Iya, ya iya, kan? iya. Ya kan? Nah, jadi itulah yang segera harus aku pikirin itu. Jadi kita setelah aku punya uang, kita juga harus uang yang nganggur ya, yang at least setahun ke depan gue bisa hidup. Kemudian aku lunasin utang-utang. Kemudian yang terakhir, kerja di bank itu juga enaknya kan kita dapat fasilitas asuransi, ya kan? Jadi dari sakit ya ada asuransi, lahiran ada asuransi, gigi, mata semua ada asuransi gitu. Karena sementara aku berdua tuh nggak ada sama sekali. Jadi otomatis harus jaga-jaga juga dong, ya kan? Kalau tiba-tiba aku keluar kan itu semua privilege hilang, ya kan? Benefit-benefit itu hilang, Iya. ya kan? Jadi waktu itu kita langsung ngurusin asuransi, beli asuransi gitu. Paling nggak buat aku sama anak-anak sama suami gitu. Jadi ya udah persiapannya itu aja tuh pas dari pekerja kantoran, terus abis itu belum tahu mau ngapain. Jadi aku persiapannya ya punya paling nggak punya simpenan, terus aku punya lunasin utang-utang sama punya asuransi. 3 itu jadi baru bisa berasa lega gitu, Li. Oke, oke. Berarti istilahnya tuh kayak dana daruratnya tuh harus aman dulu ya, kayak fondasi keuangannya tuh Banget, juga aman dulu. Iya, banget, iya, iya. banget. Karena ya itu tadi, kalau orang kerja kantoran mah enak tiap bulan tahu bakal dapat berapa. Kalau kayak aku kan dulu juga belum tahu gitu kan. Iya, iya, iya. Oke. Gitu. Berarti kalau yang bisa aku tangkap dari ceritanya Kak Yasmin nih, Hmm? mungkin nggak apa-apa kali ya kalau misalnya kita tuh belum punya plan mau kerja di mana. Yang penting tuh fondasi keuangan kita tuh cukup kuat dulu gitu ya, Kak. Iya, sebenarnya sih kalau aku boleh saran, sebenarnya Mm-mm. harus punya dulu plan. Bahkan kalau bisa udah pada saat kita lagi di kantor gitu ya, kita udah mulai dulu tuh si bisnisnya itu. Nanti kalau udah nggak kepegang, baru kita lepas yang satu. Kalau menurut aku sih yang benernya gitu. Nah, cuman Mm-mm. aku punya benefit bahwa at least financial aku tuh udah kepegang dulu gitu, udah beres dulu gitu. Jadi simpanan udah ada, utang udah nggak ada, dan asuransi paling nggak ada. Jadi itunya udah beres gitu, fondasinya udah beres Iya, gitu. iya. Mm-mm. Menurut aku ini keren Gitu. banget sih, Kak. Secara kan jarang gitu kan ya, Kak. Iya, jarang banget sih. Mm-mm. Aku jarang sih, sejauh ini jarang sih ketemu orang yang bisa kayak mikirin dulu nih fondasi keuangannya tuh harus aman dulu sebelum Nah, pindah kerja gitu. Nah, kalau mm-mm. misalnya boleh tahu nih Kak, Kakak tuh Mm. financial management dari waktu masih jadi karyawan bank sampai jadi Mm-mm. freelance makeup artist tuh gimana? Ada Oke. perubahan nggak Kak? Sebenarnya sih nothing special sih, dan nggak ribet ya kalau menurut aku ya. Yang penting tuh dari dulu Mm-mm. tuh aku paling nggak tuh punya minimum tuh 2 rekening tuh aku punya tuh. Jadi yang satu untuk yang duit yang masuk gitu ya, yang satu lagi tuh untuk duit yang keluar. Jadi nah kalau 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 kita kerja di bank udah tahu nih penghasilan berapa ya kan, jadi tahu mau keluarin kita udah bisa kira-kira. Nah kalau kerjaannya kayak aku makeup artist kan nggak tahu mau penghasilannya bakalan dapat berapa. Iya. Iya kan? Nah, jadi bener-bener menurut aku kerjaan freelancer itu yang bener-bener harus kita ingat banget itu adalah bahwa penghasilan atau pemasukan kita itu nggak pasti, tapi pengeluaran kita itu pasti, ya kan? Penghasilan nggak pasti, tapi pengeluaran pasti. Jadi financial management itu bener-bener kunci mendasar banget gitu. Karena kalau nggak ada itu Mm-mm. berantakan gitu, pasti jadi kacau balau gitu. Nah, jadi makanya tadi kenapa punya rekening pemasukan dan rekening pengeluaran, at least aku udah tahu dulu nih yang udah fix pengeluaran kan udah pasti udah fix yang bulanan ya kan, entah itu Mm. bayar sekolah anak, entah itu yang lain, pokoknya pengeluaran itu udah sesuatu yang fix, udah bisa ditakar. Nah sisanya perintilan, kayak misalnya mungkin ada dana liburan kayak atau hobi atau lifestyle, itu sisanya ya, nggak fix kan. Nah kemudian dari pengeluarannya aku udah tahu berapa. Nah kebalik, penghasilannya aku ngejar target jadinya, Li. Mm.
Iya kan? Jadi penghasilannya aku harus ngejar target, at least minimum harus bisa di atas si pengeluaran aku, ya kan? Jadi kejar targetnya gimana? Kalau misalnya dari makeup artist, misalnya aku tahu misalnya pengantinnya bulan ini misalnya cuma 4 contoh. Wah, ini nggak nutup nih misalnya ya, nggak nutup ke pengeluaran. Berarti aku harus misalnya gimana caranya ya? Oh iya, kalau gitu gue bikin kelas makeup deh biar gue ada tambahan. Nah, kayak gitu. Jadi aku kerjanya dapat penghasilan itu dari kejar target justru gitu. Ya kan? Iya, iya, iya. Nah, kalau misalnya aku lihat pengeluaran aku ini udah apa namanya udah habis gitu, maksudnya kayak udah nggak ada budget lagi, ya udah aku nggak akan kutik-kutik. Misalnya bulan itu aku dapat proyeknya lebih besar dari bulan biasanya, aku tetap nggak mau habisin si penghasilan lebih ini gitu. Jadi aku emang udah stop di pengeluaran aja udah gitu. Bahkan si pada saat aku dapat yang project mungkin lebih besar atau suamiku dapat project yang lebih besar, nah duitnya ya disisihin buat yang tadi Eli bilang, disisihin buat satu apa namanya dana darurat itu, emergency. Karena kayak aku kan bener-bener itu menurut aku kalau untuk freelancer dana emergency itu bener-bener harus berkali-kali lipat dibanding orang kantoran gitu kan. Karena Iya. kalau orang kantoran kan udah tahu terus gitu. Kalau aku kan nggak tahu bulan ini bisa dapat banyak, bulan depan bisa nggak dapat. Contohnya tuh tahun lalu. Tahun lalu kan 2020 makeup artist nih bener-bener tiba-tiba nggak boleh ada acara wedding sama sekali. Gak ada Hmm. duit ya kan, gak ada penghasilan gitu Iya, kan. iya. Ya kan, jadi Mm. bener-bener si apa namanya expense ini harus di maintain banget. Terus kemarin juga misalnya tiba-tiba I got infected with COVID-19 gitu kan. Nah, di mana bulan itu aku punya 6 pengantin waktu itu. Nah, 6 pengantin ini otomatis aku harus refund duitnya kan. Iya, Dan I see, I dan see. Heeh. iya, dan jumlahnya nggak sedikit buat aku ya untuk ngeluarin lamsam langsung di bulan itu gitu. Nah, Iya, iya. lihat dari pengalaman beberapa teman-teman freelance aku during this pandemic gitu, aku ngelihatnya aduh kasihan juga ya kalau emang nggak punya dana darurat, akibatnya akhirnya minjem sana minjem sini gitu, malah Iya, jadi iya. kacau gitu kan, karena terpaksa harus minjem-minjem, jadi kelilit utang dan sebagainya. Nah itu kalau nggak punya dana darurat Mhm. itu, makanya aku bilang penting banget terutama di saat pandemi gini baru berasa gitu kan. Iya, iya, iya. Itu jadi terus plannya itu punya dana darurat. Terus aku juga apa namanya ngindarin yang namanya apa kredit kalau buat aku ya. Kenapa ngindarin namanya kredit? Karena itu tadi again aku nggak tahu bulan ini dapat berapa, bulan depan dapat berapa gitu. Jadi makanya aku lebih prefer kalau misalnya aku apa punya duitnya ya aku bayar cash aja. Kalau nggak punya duitnya mendingan jangan BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita ya kan? Iya, iya, iya. Gitu. Jadi bener-bener Oke. bener-bener gitu. Dan kalau misalnya aku pakai kredit, aku bukan berarti aku nggak pakai kredit card ya, aku pakai banget kredit Hmm. card, tapi kredit card itu aku pakai untuk apa namanya enjoy benefitnya aja gitu. Karena sayang kan kita dapat point reward dan sebagainya, tapi aku nggak pernah bayar minimum amount. Kalau bayar minimum amount pasti kan kena bunga dan sebagainya kan. Jadi paling nggak, jadi Oke. intinya aku spend kalau aku tahu aku punya duitnya gitu. Nah, jadi udah setelah itu aku plan apa lagi ya, setelah itu yang tadi investasi gitu kan. Jadi managing itu aku salah satunya adalah harus punya investasi, karena menurut aku percuma nih ya kerja 10 tahun di bank kalau kita nggak ngerti investasi ya kali. Ya Iya, kan, iya. jadi menurut aku investasi penting banget, mau itu properti kek, mau itu emas kek, reksadana kek, saham, kripto, whatever it is gitu, tetap harus punya si investasi itu, apalagi untuk kerjaannya kayak aku. Soalnya investasi itu kan bisa bantu kita untuk achieve target, istilahnya cita-cita kita lebih cepat, ya kan? Coba bayangin kalau Iya. kita cuman punya tabungan doang, bunganya cuman berapa? 1% kali, 0, sekian persen Iya, tabungan, benar-benar. inflasinya 3%, ya kayak taruh duit di bawah bantal itu namanya kan? Iya, iya, Ya benar-benar. kan, jadi ya paling at least Mhm. harus punya investasi. Kalau apa namanya juga apa namanya ya proteksi yang terakhir ya, proteksi Iya, asuransi iya. itu penting banget untuk orang-orang kayak aku, karena kemarin masuk rumah apa namanya ada kerabat masuk rumah sakit karena pandemi ini, karena COVID, 52 juta. 52 juta. Kalau suruh Aduh, bayar pusing sendiri banget. mah gila kan gitu kalau untuk bayar Iya, iya. sendiri. Nah, jadi
Jadi ya bayangin aja kalau nggak punya asuransi itu nyesek banget. Nah jadi memang menurut aku ya itu tadi karena memang kerjaan freelancer itu semuanya nggak ada yang pasti, makanya kenapa kita justru harus lebih-lebih lagi punya yang namanya financial planning atau money management yang benar gitu. Kalau nggak kacau. Iya, iya. Kak Gitu, Yasmin keren Li. banget, ya ampun. Udah cocok jadi financial coach. Iya ya. Soalnya aku sama suamiku tuh banyak lihat orang di sekitar kita gitu, Li. Jadi even dari Mm-mm. keluarga, dari teman-teman, kita udah ngelihat banyak contoh. Jadi nggak mau sampai kayak gitu tuh nggak mau. Jadi makanya kenapa kita prepare banget gitu. Kita bener-bener pirit-pirit gitu. Nggak usah yang jor-joran, nggak usah yang aneh-aneh. Yang penting kita apa namanya, at least misalnya anak-anak cita-citanya pengen sekolah di luar misalnya ya bisa, makanya harus nabungnya dari sekarang gitu kan. Iya, iya, iya. Gitu. Kak Yasmin kenal financial planning sama investasi ini sejak kapan, Kak? Ya itu tadi kerja di Citibank 10 tahun, makanya aku bilang kalau nggak tahu sih keterlaluan gitu kan. Kita Oh, kan iya, iya, kerjanya iya. di wealth management ya. Kerjanya di wealth Mm-mm, mm-mm. management basically kan mengelola keuangan nasabah gitu. Supaya kita pengen bikin nasabah Oh, itu iya. apa ibaratnya kekayaan nasabah itu beranak pinak gitu kan. Nggak pengen Mm-mm, jangan sampai mm-mm. dia taruh cuma di tabungan. Nah, jadi kita bantu mereka untuk manage apa kekayaan mereka, kita pengen mereka jadi kaya ya pasti kita juga nggak pengen jadi kaya kan, pengen ya enggak sih? Iya, iya, betul, betul. Iya kan. Iya, Nah iya, jadi iya. makanya Mm-mm, belajarnya sih waktu waktu di City ya, puji Tuhan dapat dapat mm-mm. apa namanya teman-teman juga yang masih muda-muda tapi semuanya tuh udah invest. Jadi dulu sih kita nanya lo naruh di saham apa gitu, gue ikutan dong gitu ya, karena mau Keren nggak mau kan banget. belajar dikit-dikit kan. Iya. Jadi anak-anak muda seperti kamu, cie, millennials harus ini dong, harus lebih canggih lagi dari kita Iya, yang iya. udah sandwich generation. Gitu, Anyway, Kak, Lip. Mm-mm. waktu itu kan kita sempat ngobrol nih ya, Kak. Nah, Kak Yasmin tuh pernah bilang kalau misalnya Kakak tuh sempat ada di lingkungan yang teman-temannya tuh apa ya, bisa dibilang tuh serba fancy gitu lah Mm-mm. outfitnya. Oh, banget, Nah, banget. Jadi itu gimana sih Kak, kok Kakak bisa nahan kayak gitu? bahkan dari aku kuliah loh. Dari aku kuliah tuh lingkungan kuliah aku tuh anak-anaknya ya ibaratnya maksudnya nggak yang fancy, waktu kuliah sih nggak yang fancy gimana, tapi maksudnya untuk ukuran anak kuliahan aku tuh berada di tengah-tengah mereka yang emang benar-benar apa namanya beradab, maksudnya beradab banget gitu waktu aku kuliah gitu ya. Jadi apa namanya waktu mereka kuliah mereka udah pakai brand ini, beli branded stuff. Sementara aku sama mamaku dikirimin cuma uang sekolah toh, sisanya suruh cari sendiri kan Relate uang banget. jajan. Waktu uang jajan. Jadi ya gimana mau beli sok-sokan beli branded, orang buat makan aja gue mesti nyari sendiri gitu kan. Iya, Waktu iya, aku iya. kuliah. Jadi ya waktu aku kuliah tuh kerja ya sambil kerja di restoran gitu ya, aku ngumpulin duit, bahkan dengan duit yang gak seberapa itu bawa pulang ke Indonesia, waktu itu lumayan dirupiahin jadi tabungan rupiah gitu. Oh, alah, iya. Nah, cuman aku ngeliatnya gini aja sih, waktu waktu aku kerja juga begitu masuk ke dunia kerja, lingkungannya juga karena kita di wealth management, banyak teman-teman yang emang apa ya, harus penampilan harus mendukung pasti ya. Tapi banyak teman-teman juga yang nggak sedikit yang branded head to toe tuh juga nggak sedikit gitu. Cuman aku mikir, oke, I was in my early 20s gitu. Aku merasa kayak no, this is not my time yet untuk apa namanya pakai apa branded stuff dan sebagainya. Jadi aku mikir udah gue menabung dulu, nanti gue punya saatnya, nanti pasti ada, gue ngomong ke diri gue sendiri gitu kan, pasti ada saatnya di mana gue juga akan bisa seperti itu, cuman it's not now gitu. Aku tahu karena masih banyak yang harus dikejar gitu, cita-citanya tuh nggak cuman pengen punya brand ini brand itu, cita-citanya itu panjang gitu. Pokoknya gue mau punya financial freedom, financial liberty, walaupun gue perempuan gitu, independen gitu. Nah targetnya itu makanya bolak-balik ngumpulin duit ngumpulin duit gitu, Li. Keren banget Kak Yasmin, soalnya Kira-kira ya gitu. Kak, kalau misalnya di zaman, enggak sih, maksudnya itu setiap generasi pasti ada sih. Maksud aku kalau menurut aku keren aja ya untuk Kak Yasmin di masa kuliah itu tuh walaupun dikasih uang sekolah doang, Kak Yasmin tuh mau nyari, bahkan masih mau nabung gitu kan. Karena aku tuh banyak baca cerita dan ketemu orang itu yang nggak sedikit tuh eh,
ini mamanya ngasih uang tuh cuma buat bayar kuliah doang, ya udah deh gue pakai buat seneng-seneng, kuliah mah nanti aja gitu. Oh iya Atau banyak. malah jadi ngutang ke sana sini gitu kan. Banyak sih yang kayak gitu, Li. Cuman aku Hmm. mungkin masih sadar-sadar diri gitu ya. Maksudnya bukan Hmm. berarti terus aku medit terus nggak menikmati hidup juga enggak ya. Maksudnya iya Iya, kan iya, kayak iya. ngumpulin duit aja lo pelit banget gitu. Enggak juga, tetap menikmati Iya, hidup. iya. Cuman maksud aku ada posnya gitu. Kalau misalnya emang posnya Hmm, hmm, ini buat gue nikmatin ini emang pos gue udah habis, ya aku nggak mau ngutik-ngutik yang lain gitu karena ya itu dia apa namanya target aku kalau gue punya suami, gue nggak mau tuh minta-minta duit sama suami, terus harus begging apa segala macam enggak gitu, karena gue hmm. pengennya, ya Iya. kan, jadi perempuan harus punya Iya, financial iya. freedom, ya kan, harus Iya, punya harus iya, iya, benar-benar. independen, ya kan, harus punya uang sendiri. Makanya waktu aku keluar dari City, yang paling khawatir tuh mamaku karena selalu bilang terus gimana dong nanti kamu harus minta-minta uang sama suami. Aku bilang tenang pasti udah Asik. aku prepare gitu kan. Makanya aku bilang tadi aku pokoknya kalau aku keluar aku harus punya segini dulu target amount of money supaya Hmm. aku tahu paling nggak sekian lama gue nggak harus minta-minta atau harus apa namanya begging uang jajan gitu. Hai Galuh, ada Keren teman aku. banget. Halo, halo. Gitu. Anyway, mau duels buat kamu yang mau nanya-nanya nih tentang misalnya karir selama freelance atau gimana cara ngatur Mm-mm. uang, boleh banget langsung tanya di kolom komen Boleh, atau di question box gitu. benar, boleh banget. Iya, Nah, Kak Yasmin. mm-mm. Iya, silakan Kak. Enggak, kamu aja. Aku pengen nanya Kak, berarti kalau misalnya Kakak waktu terima gaji pertama itu nggak ada yang namanya kayak, kan kalau misalnya yang sering aku denger ya Kak, orang kan tuh begini, gaji pertama mah pasti habis lah, nggak mungkin bisa buat nabung kan, buat traktir teman, traktir orang tua, ini itu gitu. Berarti Kakak nggak kayak gitu ya Kak? Ya tergantung gaji lo berapa ya nggak sih? Kalau Iya. gaji lo cuma 3 juta, terus lo mau sok-sokan traktir si ini, traktir si ono, yang ada lo ini ya nggak sih? Nah kalau aku ya Iya, iya. menurut aku sih apa namanya, we don't have to be always on the mainstream gitu. Maksud aku Setuju. kayak apa namanya, lo traktir temen lo boleh sesuai kemampuan lo gitu kan. Apa namanya kayak aku juga misalnya apa namanya ya itu tadi aku bilang aku nih kan sandwich generation nih, punya anak tapi punya orang tua yang pengen kita senengin juga gitu kan. Jadi ya aku punya posnya sendiri, setiap tahun udah punya target pengen traktir mama papa nih liburan bareng-bareng gitu. Hmm. Jadi punya posnya gitu. Kalau misalnya aku udah siapin di pos yang itu, budgetnya misalnya cukupnya cuman buat ke Bandung, ya ke Bandung gitu. Ngapain mesti Iya. maksain kita ngajaknya ke Australia gitu kan. Jadi Iya, ya iya. makanya aku bilang tadi, traktir boleh, tapi ya harus harus lihat apa namanya ya kemampuan kita juga ya sesuaiin gitu. Gaji Oke. misalnya gajinya cuma segitu, mau traktir teman ya traktirnya ya di bakso Solo Samrat aja gitu kan. Gak usah sampai di Iya, Hard Rock iya. Cafe gitu. Oke. Jadi nggak ada Sesuaiin ceritanya aja. Kak Yasmin, waktu gajian tuh gajinya langsung habis tuh nggak ada ya Kak ya? Enggak sih, nggak pernah. Kecuali misalnya tiba-tiba ada mendadak misalnya, oh ada apa namanya, ada saudara sakit atau apa gitu ya. Misalnya kita mau bantu gitu. Maka aku bilang ini kunci juga sih. Walaupun kita nyimpen tuh kita harus jadi berkat loh. Harus jadi apa namanya, harus bisa tolong orang, tolong temen gitu. Karena apa Setuju. namanya, it will come back to you menurut aku gitu. Jadi emang kalau misalnya aku merasa aku udah diberkatin ya harus jadi berkat gitu supaya ya apa namanya ya aku rasa apa namanya nggak ada orang yang bantu orang terus habis itu lo jatuh miskin gitu, nggak ada gitu. Iya, Pasti iya. pada saat kita wisely ya nolong gitu dengan wise, pasti aku yakin banget kita pasti dapat berkat dari Tuhan juga gitu. Iya, 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 setuju, setuju, setuju banget. Mm-mm. Nah, Kak, Mm-mm. selain yang Kakak udah ceritain tadi nih, Kak, misalnya Mm-mm. Kakak tahu nih expense Kakak berapa, terus berarti Kakak harus kejar income Mm-mm. sekian gitu kan. Mm-mm. Nah, terus Mm-mm. selain punya mindset yang kuat juga, Kakak tuh punya nggak sih kayak habit, satu atau dua habit tuh yang ngebentuk Kakak tuh punya financial management yang bagus gitu? Apakah Kakak misalnya kayak rajin nyatet income sama expense, atau rajin disisihin sekian persen gitu, ada nggak, Kak? Yang kalau buat aku susah kalau nyisihin sekian persen karena aku nggak punya penghasilan yang pasti gitu kan. Tapi Mm-mm. pokoknya yang untungnya suamiku sama aku tuh apa namanya on the same path gitu. Kita on the same path. Mm-mm. Jadi pada saat kita punya dana lebih,
kita tuh tahu kita mesti ngapain gitu. Pada saat kita punya dana lebih, kita langsung sisihin tuh, ya udah kita pengeluaran kita tetap segini gitu, tetap segini. Ya mungkin ada sebagian yang oke deh, karena tahun ini misalnya nggak pergi liburan, kita sisain apa sekian, kita mau kemana gitu, sisain. Tapi nggak pernah sekian persen harus ini, sekian persen harus ini, enggak sih. Cuman itu aja. Ya karena itu tadi, karena aku nggak pernah punya income yang fix gitu. Cuman apa namanya? Aku tetap yang pasti aku harus lakuin adalah begitu punya dana lebih itu pasti sisihin buat invest, sisihin buat si emergency tadi gitu, no matter what gitu, mau sedikit mau banyak pasti itu. Nah karena aku ngeliatnya juga gini, contoh waktu tahun 2020 ya kan, 2020 penghasilan aku langsung drop gitu kan, boleh dibilang dari begini langsung begini gitu kan, langsung menukik karena dari bulan April sampai bulan Juni kalau nggak salah itu benar-benar sama sekali nggak boleh apa namanya ada acara makeup gitu kan, jadi wedding bener-bener nol boleh dibilang. Nah tapi at the same time ya karena itu tadi selalu aku sama suami selalu nyisihin, begitu ada dana yang kosong kita langsung lihat nih, nih ternyata waktu awal-awal COVID itu stock market lagi terjun bebas tuh ya kan, si stock market kan lagi koreksinya dalam banget gitu. Nah akhirnya betul ini opportunity nih gitu, ya udah dana yang kita ada si emergency fund sebagian ini deh boleh deh kita pindahin sebagian ke situ gitu, sorry kok emergency fund, investasi fund yang duit yang ini kita masukin situ deh gitu, kita masukin ke si apa namanya stock market gitu, karena kebetulan lagi plunge gitu, lagi turun banget, kita masukin 1 tahun naiknya 40%, lumayan kan. Jadi menurut aku iya. Jadi si pipa satu yang mampet gitu ya, jadi kerjaannya yang ini mampet, yang si stock market naik gitu. Jadi itu penting juga, yang apa istilah orang investasi pasti bilang kayak don't put your eggs in one basket, tuh bener juga gitu. Karena pada saat yang kerjaan kita lagi nyungsep ya kan, nggak dapat gaji bulanan pula, nol gitu basically, tapi bersusah-susah dahulu, akhirnya 1 tahun kemudian gitu kita dapat apa namanya income atau return dari di saham yang 40%, which is very good gitu. Iya. Gitu sih. Nih ada yang komen nih Kak, iya kadang kebiasaan dan lingkungan yang buat kita susah banget buat manage uang. Nah betul, cuman balik lagi sih ya ke diri sendiri gitu ya Kak. Iya, harus set target kalau kayak gitu. Ya kan, punya kebiasaan, punya lingkungan yang susah buat manage uang, kita harus punya target sendiri. Oke, kalau misalnya gue punya target untuk di-achieve, ya kan, kalau kita punya satu target yang mau di-achieve, pasti kita akan ngejar gitu kan. Jadi kita akan oke deh, gue hari ini gue nggak clubbing dulu, atau nggak gue nggak beli tas dulu deh gitu kan, atau gue nggak ini karena gue target gue mesti di achieve nih gitu. Jadi menurut aku kalau once kita punya satu target, kita bisa kita pasti akan lebih termotivasi untuk achieve targetnya gitu, daripada cuman ya udah go with the flow gitu, akhirnya ya gitu ya susah gitu. Iya, kalau udah punya target tuh juga jangan cuma rebahan ya kayak. Benar, kalau punya target ya dikejar gitu, dikejar ya kayak aku tadi pengen resign, tapi gue belum tahu mau ngapain, ya udah kejar target aja dulu gitu kan, supaya at least pada saat gue resign gue ini dulu deh punya apa namanya tabungan gitu, supaya nggak kere-kere amat pas berhenti gitu kan. Iya Gitu. Apalagi Kak Yasmin. Nah, kan kakak kan tadi juga cerita nih kalau misalnya kakak tuh biasanya selalu spend apa ya, maksudnya punya cadangan uang, misalnya kayak minimal 12 bulan gitu, untuk bisa survive, dana darurat gitu kan. Nah, sedangkan waktu pandemi kemarin, kan kita nggak tahu nih Kak, pandemi itu seberapa lama gitu, terus apalagi Kak Yasmin juga affected by COVID gitu kan. Nah, itu tuh gimana kakak bisa survive financially gitu Kak? Ya itu dia. Pada saat pandemi itu kan sesuatu yang benar-benar kita benar-benar nggak duga sama sekali gitu kan. Iya, datangnya kapan, selesainya kapan, nggak tahu. Nah disinilah baru kelihatan mana orang yang manage uang, mana orang yang akhirnya kelimpungan harus kesana sini gitu. Nah benar-benar makanya aku bilang tadi, pada saat berarti aku mulai 2012 sampai sekarang tuh berarti 7 tahun, 8 tahun ya, 8 tahunan ya. 8 tahunan begitu tahu bakal melakukan ini tuh emang aku sama suami tuh pakai uang tuh hati-hati banget
gitu. Emang hati-hati banget gitu. Jadi apa namanya, kenapa bisa survive pas pandemi ini ya karena kita manage uang baik gitu, manage uang dengan baik gitu. Jadi nggak sembarangan. Nah, baru berasanya tuh di saat-saat kayak gini, ya kan? Jadi kita oke. Jadi aku merasa apa namanya, bukan merasa nggak impacted, maksudnya secara penghasilan pasti berasa impacted gitu. Tapi dari segi hari-hari ini nggak berasa harus pinjam sana panik, harus pinjam sini panik, Iya. enggak Oke. gitu. Jadi tetap punya, ya udah, kita bisa survive kok, kita bisa survive. Dan keadaan pandemi ini kan nggak last forever gitu, pasti ada it will come to an end gitu kan. Jadi ya apa namanya, make up aku juga perlahan-lahan mulai balik ya kan. Kebetulan bisnis kontraktor suamiku juga bukan sesuatu yang terimpact, puji Tuhannya gitu. Jadi ya apa namanya, tetap ya life must go on aja, ya jalan aja gitu. Nah, makanya aku bilang orang-orang yang freelance, aduh, kalau nggak ada financial management itu aku udah deh kacau, udah pasti Iya, iya. berantakan, kasihan banget. Karena ya Iya, itu, iya. aku lihat teman-teman gue sendiri yang terpaksa ke kanan ke kiri karena terpaksa harus pinjam uang gitu. Karena Iya, iya, cicilan iya. segala macam harus tetap berjalan kan, yang aku bilang tadi kan, cicilan, bayar Betul, betul. mobil, bayar rumah, misalnya harus tetap jalan, sementara penghasilannya kagak ada. Iya Iya, kan? iya, iya, iya. Gitu. Oke, Jadi berarti ya bisa dibilang, penting. silakan Kak. Jadi iya, menurut aku itu kunci utama, benar-benar nggak ada apa namanya, nggak ada tawar menawar lagi gitu untuk freelancer Oke. ya, untuk freelancer gitu. Tapi kalau misalnya menurut aku, karyawan atau pebisnis pun juga harus menerapkan apa yang Kak Yasmin lakuin sih. Iya, Secara iya, kayak iya. pandemi gini kan semuanya kena gitu ya kan. Benar. Entah yang dipotong gajinya gitu ya. Iya, Iya, benar benar benar. benar benar. Heeh. Iya sih. Nah, Cuman, hmm? iya Kak. Cuman paling nggak kan kalau orang kantoran kan at least lo tahu dah lo bulan depan masih dapat berapa gitu kan. Iya, Kalau iya, iya. kayak aku kan ya gigit jari aja gitu. Karena emang bener-bener nggak boleh ada acara gitu kan. Tahun lalu bener-bener dari bulan April sampai Agustus bener-bener gigit jari gitu. Nah, Gitu. ini ada pertanyaan nih Kak. Kak Hmm. Yasmin kalau shopping-shopping pakai uang sendiri atau dari suami? Hehe. Kalau misalnya shopping pakai duit sendiri lah, ya kan? Maksudnya tergantung ya, kalau misalnya ulang tahun ya kita harus palakin suami, ya kan? Palakin suami. Palakin suami dong kalau Sebuah ulang tahun. sebuah Tapi kalau pendidikan. misalnya, ya kan, gitu. Sesat banget ya. Tapi kalau misalnya mau belanja-belanja ya aku apa namanya, yang ngerasa apa namanya, ya aku punya uang, aku nggak mau diatur-atur. Kebetulan juga emang apa namanya, suamiku ya udah, ini penghasilan lo, hasil kerja keras lo, it's okay, lo boleh spend. Dia juga bukan tipe yang rese, lo harus kasih tahu, ya enggak lah ya gitu kan. Jadi ya kalau shopping ya pakai duit sendiri gitu. Apalagi kalau mau Iya. traktir orang tua, ya kan, mau traktir makan papa mama atau mau traktir kemana ya itu, kalau masa minta duit suami ya nggak enak kan. Jadi enakan Iya, iya, punya iya. uang sendiri gitu. Iya, iya. Independen lah ya Kak, financially. Iya, harus ada financial independence, kalau nggak repot Iya. cewek-cewek gitu. Terus nih ada yang komen juga nih, Kak Anin cantik. Iya dong, udah cantik, pinter, kurang apa lagi kan? Itu teman aku tuh iseng banget tuh Iya Kak. Oke, gitu. berarti kalau misalnya lagi masa pandemi gini tuh bisa dibilang Kak Yasmin tuh rasa lebih tenang gitu ya Kak? Financially Iya, secure. pasti. Kalau misalnya termanage dengan baik, pasti kita punya Mm-mm. financial security, ya kan? Hmm. Financial security karena semuanya udah ke manage. Kalau ya itu tadi aku bilang, kalau misalnya kita udah kerjaannya nature-nya nggak pasti gini, nggak ada financial apa namanya, planning, jadinya semuanya Hmm. ya kacau, kasihan gitu. Terutama kan aku pasti masih punya anak-anak yang harus sekolah, ya kan? Iya. Jadi ya aku nggak mau itu semua keganggu. Jadi makanya semuanya kita udah punya porsi-porsinya gitu. Dan aku benar-benar encourage untuk start investing gitu. Sedari Mm-mm. muda gitu. Jangan hanya ngandelin ya di bank gitu. Ngandelin di bank kan susah gitu kan. Makanya ada platform-platform kayak Moduit gini kan enak banget ya. Betul. Zaman aku dulu mana ada bisa start investasi, tapi start investasi dari 50 jetong. Oh, Iya kan? IMG itu gede banget. Susah. Gimana?
50 juta kan maksudnya untuk orang-orang yang baru kerja langsung invest ya nggak semuanya ada dong pasti kan. Jadi platform-platform kayak gini nih enak banget sebenarnya menurut aku. Iya, Kita iya. dari muda udah bisa start investing gitu. Iya, iya, iya. Kalau boleh Gitu. tahu Kak Yasmin investasinya apa aja, Kak? Aku sekarang Mm-mm. aku saham lagi nggak ada dulu karena kebetulan market lagi koreksi dan sideways nggak tahu mau kemana kan. Jadi Sama sekali gak ada, Kak? aku ada reksadana, Mm-mm. reksadananya apa namanya? Aku taruh di yang agresif kalau reksadananya. Kalau misalnya yang saham, aku udah tarik kemarin di bulan Maret kemarin karena udah naiknya yang tadi aku bilang naiknya udah lumayan apa namanya? Ya 40% udah more than I expected gitu. Terus apa namanya? Sekarang aku lagi nyobain investasi di kripto. Wow, keren banget. Iya, Update banget. jadi ya apa namanya nanti kalau once market udah mulai ada certainty ya mungkin balik lagi ke invest lagi sebagian di stock market ya. Ya itu tadi don't put your eggs in one basket kan. Jadi ada Mm-mm. beberapa gitu. Cuman again mau ingetin teman-teman jangan sampai misalnya lagi tren saham semuanya ke saham atau lagi tren Mm-mm. kripto semua ke kripto tanpa ngelihat apakah duit lo itu nganggur apa enggak ya kan terus udah gitu Iya, iya. profil resiko kita gimana kalau misalnya kayak aku kebetulan yang tadi aku udah mulai dari sejak mulai kerja kan udah mulai investasi jadi tahu kan kira-kira risk levelnya kayak apa kalau orang-orang yang baru terus ngelihat duitnya hari ini naik 10% besok turun 30% bisa sakit perut kan bisa Jantungnya dia. nggak siap mental bisa-bisa lagi rugi dikeluarin sayang banget gitu jadi Iya, again iya, iya. balik lagi sama risk appetite-nya kita gitu kan resikonya apa namanya gimana gitu apa namanya terbiasa sama Mm-mm. yang gimana gitu makanya harus mulai belajar deh karena kalau kita ngarepin mengejar cita-cita cepet apa namanya cuman duitnya taruh di tabungan deposito mah kapan naiknya Iya, iya, iya. ya Oke, kan oke. gitu. Nah, anyway, buat modulers yang lagi nonton nih, kalau misalnya pengen tahu profil risikonya apa, itu kamu bisa banget langsung download aplikasi Moduit, terus ikut aja tesnya. Di situ ada tes singkatnya gitu sih. Kamu bisa langsung tahu profil risiko kamu tuh apa. Apakah agresif, moderat, atau konservatif. Nah, kalau Kak Yasmin tuh apa nih, Kak, kalau boleh tahu? Aku boleh dibilang cukup agresif juga sih ya. Tapi kalau Hmm. dilihat dari portfolionya, kalau untuk aku pribadi portfolionya lebih ke moderat. Jadi di tengah. Kalau suamiku dia lebih agresif gitu. Makanya Hmm. akhirnya sebenarnya boleh dibilang yang kamu waktu kemarin nanya, sebenarnya kos-kosan itu juga hasil investasi loh dari 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 Oh, wow, investasi keren yang banget. bergulung-gulung gitu. Kalau enggak kan Hmm. ya Hmm. gimana sekarang kita bisa ngandelin tabungan. Mungkin ada banyak orang yang bilang, "Ah, dia sih misalnya ya, misalnya ngomong, aku pernah dengar gitu orang mencibir gitu antara aku sama suamiku. Ah, dia mah enak soalnya nyokapnya atau bokapnya ininya atau mertuanya kan ada duit. Ada yang gitu ngomong tapi ya apa namanya puji Tuhan gitu ya maksudnya ini benar-benar berkat Tuhan yang Tuhan kasih lewat pekerjaan dan lewat investasi menurut aku jadi bukan kita Iya, sama sekali nggak ngandelin orang tua ngasih rumah atau orang tua ngasih ini sama sekali enggak gitu jadi benar-benar iya, berkat iya. Tuhan lewat apa namanya pekerjaan dan lewat investasi gitu makanya aku sih encourage terutama teman-teman aku nih si teman-teman aku yang mungkin join juga aku selalu bilang lo start investing dong jangan cuma taruh di time deposit atau di tabungan aja gitu karena kalau duit Oke. lo itu memang idle memang duit lo itu nganggur apa namanya investasi itu apa namanya akan jauh sangat-sangat menguntungkan dibandingkan lo taruh di tabungan gitu kan jadi makanya Betul, betul. apalagi kalau misalnya kayak naro apa namanya di platform-platform investasi kayak punya kamu gitu ya kayak mau duit gitu kan amountnya nggak harus tinggi-tinggi ya kan 10.000 udah bisa, betul. iya jadi maksud aku why not coba gitu ya kan Hmm, 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 hmm. gitu Iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya mau dibilang dikasih dari orang tua pun, kalau kita nggak bisa ngelola tuh juga sama aja abis, ya iya nggak sih, Kak? bener bener banget bisa aja gone gitu hilang gitu ya Iya, iya, benar-benar. habis nggak jelas Iya. nggak puguh iya benar cuman ya itu Mhm. dia apa namanya
karena aku benar-benar udah ngerasain gitu manfaat dari investasi, jadi aku justru emang encourage orang-orang yang ada di sekitar aku, karena aku juga pengen, maksudnya ibaratnya kalau gue sukses, gue pengen ngajak-ngajak gitu, gue pengen ngajak-ngajak teman-teman justru gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak mau dan itu ya udah, menurut aku ya it's their loss aja gitu, sayang kan gitu. Iya, iya, iya. Berarti kan Gitu. Kak Yasmin ini juga dong Kak, misalnya ngajakin anak kakak buat investasi atau mungkin mulai nabung gitu kali ya Kak? Udah, udah. Udah Kak. Jadi ini udah. Jadi kemarin anak-anakku hadiah Natal gitu kan, mau hadiah Natal apa? Ada yang bilang gaming setup, yang satu mau apa gitu kan. Terus aku cuma bilang, ya udah mau itu atau misalnya kamu mau invest gitu. Kemarin aku tawarin anakku, kebetulan ya itu kan, kebetulan masih ada kripto gitu kan. Karena kemarin aku lihat saham kebetulan lagi belum kemana-mana. Jadi aku itu, atau kamu mau itu satu koin gitu kan, misalnya kan ada banyak Keren tuh yang banget. itu. Atau kamu mau satu koin. Terus lagi nih, kalau terus aku bilang, kalau satu koin ini kamu taruh di sini sekian lama nih, naiknya opportunity gain-nya bisa sekian banyak loh, gitu kan. Oh Sementara kalau kamu gaming wow. setup, kamu cuma beli satu kali, abis itu udah gaming setup kamu jadi rongsokan, habis itu kamu nggak bisa pakai lagi, ya kan. Jadi mereka bilang ya udah deh, gitu. Akhirnya mereka taruh gitu, mau gitu satu koin. Terus ntar kadang-kadang Keren. mereka jadi suka gaya gitu, suka nanya bapaknya, Pak, harganya udah berapa sekarang gitu. Udah Keren ceki-ceki gitu banget. kan, harganya udah berapa ini sekarang. Jadi mereka nggak apa-apa gitu, dari kecil, dari yang perintil-perintil, cuman mereka jadi belajar gitu, apa namanya, ya udah, kita kasih penjelasan, lo you have to start investing from lo kecil gitu, karena As soon kalau as lo possible. kalau lo nggak punya apa namanya investasi, one day udah gede gitu, lo nggak bisa manage uang dengan baik, itu sayang banget gitu, akan nggak Sumpah jelas keren banget. nanti gitu, akan berantakan gitu. Nah ini ada Hmm, pertanyaan nih, Li, saya masih iya. pemula, kadang ragu harus pilih platform trading terpercaya yang mana. Sebenarnya sih mungkin bukan platform trading ya, karena kalau menurut aku kalau masih pemula jangan trading, never trading deh. Iya benar, Menurut capek aku ya banget. nggak sih? Karena Iya, iya, satu kalau pemula, kalau trading menurut aku, kalau if you want to be a trader, satu, jantung lo harus kuat ya kan. benar Jantung benar harus benar. kuat, dan harus punya market knowledge yang bagus gitu, harus Betul, punya betul. investment knowledge yang bagus, harus punya akses terhadap informasi-informasi yang ada gitu. Jadi tentang stock market dan sebagainya gitu, yang mempengaruhi harga stok ya kan. Jadi kalau misalnya masih pemula, saran aku platform investasinya nyoba kayak mau duit ya kan, karena kan Betul. pasti di tempat kalian pasti satu, produknya pasti beragam, ada macam-macam sesuai dengan risk profile-nya ya kan. Terus Betul, betul. bisa bisa apa namanya, nggak usah capek-capek harus datang ke kantornya ya kan. Hmm, Terus hmm, hmm. minimum amount-nya juga nggak besar, dan apa namanya, bisa di apa, dicek lewat HP dong ya kan, Iya, iya, betul, betul. bisa dimonitor lewat HP kan. Iya, makanya jadi Hmm. menurut aku justru kalau misalnya masih pemula sih reksadana aja, jangan trading, Mas Iya, Bagus. iya, Kalau iya, trading betul. nanti jantungnya copot. Iya, iya. Gitu Apalagi kan. kalau misalnya kayak waktunya nggak banyak gitu ya, Kak. Iya, itu kan kalau trading mesti Hmm, hmm. ditangkringin terus kan. Hmm, hmm, dan hmm. dan ya itu aku bilang, kalau misalnya emang nggak punya knowledge yang mumpuni, ya jangan jangan trading, aku aja takut gitu. Kayak Yasmin berarti kalau misalnya di kripto tuh juga nggak di trading ya, Kak? Tapi kayak Enggak, buat investasi aja enggak. gitu. Aku pokoknya ya itu dia, aku sama suamiku gini, oke, pokoknya punya target ya, kita diemin nih berapa lama, 5 tahun gitu. Jadi ya udah, merem gitu. Hmm, Kecuali ya suamiku mungkin ada sedikit, kayak misalnya kalau saham dia ada trading gitu. Tapi kalau misalnya kayak kripto ini, untuk sementara ini bener-bener duit nganggur, yang aku itu diemin. Nanti aku bakalan bakalan diemin, ntar kita lihat ya 5 tahun lagi. Jadi ke suamiku bilang, mau ini lagi nggak, enggak, udah diemin dulu, gue pokoknya mau 5 tahun gue mau merem gitu. Jadi hmm. targetnya tuh kayak gitu aja. Unless ada fundamental news yang bilang bahwa itu akan kenapa-kenapa, ya baru deh bergerak ya. Tapi Iya, iya. selama aku lihat kan, kayak misalnya ya orang sekarang emang mulai beralih ke cryptocurrency, so why not join the ride gitu. Iya, iya, iya. Tapi kakak supaya nggak FOMO dan tetap rasional tuh gimana sih, Kak? Misalnya sebelum kakak beli atau investasi tuh kakak udah baca dulu atau nonton YouTube dulu.
Ya, honestly sih sekarang sebenarnya udah I leave it to my husband karena sebenarnya aku rada-rada males gitu. Cuman kayak kemarin misalnya yang kita invest misalnya di saham salah satu bank lokal yang bank lokal yang paling besar deh ya di Indonesia gitu tahun lalu gitu. Eh, itu kan pasti kita udah lihat bank tersebut nggak akan bangkrut gitu kan, ya kan? Maksudnya yang Iya, fundamentalnya sendiri udah bagus, sahamnya blue chips, ya kan? Performancenya semua bagus. Jangan expect dia bakal meroket seperti saham-saham yang lain gitu, karena kan dia lebih iya. stable kan ini nature-nya. Jadi aku expect kayak another 20%, 25% aja udah happy sebenarnya. Ternyata naiknya Iya, ke iya. bisa 40%. Nah, itu kan lebih happy lagi gitu. Tapi again, aku tahu ini duit nggak bakal gue pakai paling nggak 1-3 tahun ke depan tuh gue nggak mau pakai duitnya. Jadi mau dia naik kek, mau dia turun kek, mau dia apa, ya aku udah nggak khawatir lagi. Jadi makanya kenapa pilih sebenarnya baca ikutin market segala juga udah enggak. Cuman yang penting kita tahu pada saat kita pilih si stok ini adalah stok yang benar-benar fundamentally-nya bagus gitu kan. Jadi nggak mungkin Mhm. kenapa-kenapa gitu. Jadi ya udah deh, investasi itu ya puji Tuhan hasilnya returnnya bagus gitu. Ya udah gitu. Jadi aku udah nggak ngikutin market banget, tapi paling nggak ya ya harus tahu berita lah, harus tahu berita tapi jangan nggak usah sampai yang kayak dulu zaman di bank kan ngeliatin terus kalau ada update setiap hari, kalau sekarang kan enggak gitu, cuman ya paling enggak ya itulah tahu kita invest di mana gitu. Oke, berarti kuncinya itu kalau misalnya mau investasi, mindsetnya jangan pengen cepet kaya gitu ya, Kak? Iyalah, jangan, tujuannya ya untuk investasi jangka panjang gitu. Mhm, Makanya mhm. boleh dibilang ya ya udah itu duit nganggur, bener-bener idle money Mhm. yang nggak akan kita pakai. Jangan sampai tadi aku bilang emergency fund kita pakai buat main saham, jangan gitu, karena kalau emergency Iya, fund ada iya, iya. apa-apa pas lagi kita butuh, udah gitu pas apa namanya sahamnya juga lagi turun, wah amsyong ya kan. Iya, iya, bener banget, bener banget. Iya, Tuh, iya, iya. Oke. gitu. Nah, jadi teman-teman, mhm. Paling nggak misalnya Mhm. dana untuk pendidikan kuliah anak misalnya, itu kan dana yang nggak akan kita pakai-pakai kan for another, nggak tahu deh masih lama banget gitu. Jadi ya deh kayak gitu-gitu kita Iya, boleh taruh di sana gitu supaya kita cepet mencapai targetnya lebih cepet gitu. Kayak misalnya pengen nyekolahin iya, anak iya. di Australia atau di Amerika misalnya, kan harus punya targetnya berapa ya kan, kenaikannya Mhm, mhm, mhm. berapa, inflasi segala macam kan harus dipikirin. Kalau misalnya kita cuma taruh di deposito doang mah ya kapan naiknya. Kapan naiknya, harus harus Iya, iya. harus kerja terus sampai Mhm, jontor. Mungkin mhm. kalau di investasi kita kerja iya, investasinya dalam jangka waktu yang panjang juga naik gitu kan. Jadi Iya, ya iya. itu makanya aku bilang kenapa investasi itu bantu kita untuk bisa achieve apa namanya cita-cita kita lebih cepat gitu. Iya, iya. Jangan kebalik ya, Kak, ya. Kita banting tulang, uangnya santai-santai gitu ya, Kak? Iya bener banget. Terus suruh dong uangnya kerja juga ya kan? Iya, iya. Iya itu bener banget loh. Bener. Mhm. Gitu. Wah. Terus sama mungkin biar mindsetnya kalau investasi tuh jangan cepet kaya tuh ya mungkin gini ya Kak, aku tuh pernah dapat apa ya wejangan gitu sih dari orang kalau misalnya mikirnya investasi itu bisa cepet kaya, otomatis nggak ada orang miskin lagi di dunia ini. Jadi kalau mau kaya ya kerja Iya benar. Iya karena gitu. jangan sampai kita ya emang ada beberapa orang yang profesinya emang trader atau Iya, iya, kalau itu beda cerita profesi gitu sih. kan. Tapi Mm-mm. maksud aku kalau misalnya kita juga ya tadi aku bilang nggak punya kemampuan yang mumpuni seperti trader yang canggih gitu, tetap masih kerja ya apa namanya naruh uang itu bukan untuk cepat kaya tapi naruh uang untuk invest, ya kan? Iya, iya, betul-betul. return return yang berlipat-lipat ya itu bonusnya gitu ya, itu hasilnya gitu. Jadi bukan untuk ngejar oh biar gue cepet kaya gitu, enggak, tapi membantu untuk Iya, mencapai iya, cita-cita kamu lebih cepat, iya gitu menurut aku ya. betul, betul, betul. Keren banget Kak Yasmin. Mungkin next time udah bisa bikin webinar kali kita ya Kak. Next time aku jadi financial planner gimana? Oh, iya ya boleh tuh Kak, boleh Kak nambah source of Aduh enggak deh, income juga ya aku Kak. aku masih suka makeup soalnya masih enjoy. Ayo semuanya yang Asik. mau kawin bisa daftar ke aku loh jadi jualan jadi jualan makeup. Nanti di tag IG-nya. Iya, iya. Ya gitu Oke, deh. berarti kalau misalnya aku wrap up, kalau misalnya mau punya financial management yang bagus, kita tuh harus punya mindset yang benar dulu gitu loh.
Terus benar. yang menarik menurut aku, kayak Yasmin itu juga bisa menahan kesenangan di masa sekarang gitu. Namanya apa ya, Benar. delay gratification, ya kan? Yes, 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 yes. Benar banget, benar banget. Iya, ya itu. Ya, makanya aku bilang, makanya harus punya target. Kalau kita punya target, pasti kita Hmm. pengen pengen mencapai itu kan. Jadi walaupun gue harus susah-susah dulu sekarang gitu, tapi ya nggak apa-apa. Kan banyak orang yang tadi aku bilang, orang-orang yang zaman aku kuliah udah apa namanya, udah brand ini, brand itu ya. Iya, Ya, iya. tapi ya, sampai sekarang juga masih gitu-gitu atau ngandelin uang orang tuanya gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita udah biasa kerja, ibaratnya udah biasa kerja keras dari dulu gitu kan, sekarang menikmati hasilnya dengan happy kan, maksudnya Iya. ada satu personal apa ya, personal satisfaction sendiri gitu. Oh, gue bisa mencapai ini Hmm. karena ya udah ini hasil yang gue dapet dari hasil kerja keras gue dari waktu itu gitu. Jadi ada personal Iya, iya, satisfaction iya. sendiri lah gitu yang bikin kita lebih Iya, iya, happy iya. gitu. Toh pada akhirnya juga Kak Yasmin bisa pakai barang branded juga kan, dan itu nggak telat juga ya kan. Iya, iya. Dan maksud aku Tas gini loh. Chanel tuh nggak akan kemana-mana kok guys. Iya, benar, benar. Dan maksud aku kalau kita mau spend ya boleh, kita boleh splurge on something yang worth it gitu. Tapi maksudnya ya itu occasionally kan, bukan bukan habitually gitu. Kayak lo bukan Hmm. habitnya harus splurge on apa namanya Chanel terus gitu ya. Occasionally oke gitu. You can reward yourself after your hard work gitu kan. Tapi maksudnya bukan yang lo jadi habitual hampir tiap bulan lo belanja mulu gitu. Menurut aku sayang gitu, ngapain gitu kan, gitu ceritanya. Keren banget Kak Yasmin Gimana ngobrolnya dong hari ini. nya? Keren, keren. Anyway, ini Modules masih ada yang mau nanya nggak nih? Kita nggak kerasa banget nih Kak, udah ngobrol udah mau 1 jam. Jadi kalau Oh masih ada yang mau iya. nanya, boleh banget. Iya. Kalau ada yang mau nanya Boleh. ke Kak Yasmin, boleh banget nih. Tentang misalnya gimana sih kalau kehidupan freelancer, gimana cara manage money-nya, gitu. Iya, ya itu tadi deh pokoknya intinya, apa namanya, you better apa namanya, you better start late daripada enggak sama sekali Never. gitu. Iya, Nah, daripada iya, never. iya. Soalnya Keren banget. sayang gitu kan, sayang banget gitu. Ya Iya, at iya, least kita iya. punya porsi-porsi masing-masing tuh penting sih, punya porsi masing-masing. Jadi tetap pengen nyenangin orang tua, tapi Iya, tetap iya, betul. tetap punya tabungan buat masa depan anak gitu, tapi tetap punya, masih bisa enjoy life juga gitu. Jadi emang semua tuh ada porsinya gitu. Jadi jangan sampai yang satu melebihi yang lain gitu. Cuman Iya, menurut iya, aku iya. ya itu tadi, nabung dan investasi itu it's not an option menurut aku. Jadi itu memang suatu keharusan jadinya. Jadi harus, itu yang justru harus jadi habitual, jadi habit Iya, iya. gitu, supaya supaya ya itulah cita-cita masa tua kita tercapai gitu. Iya, iya. Makanya aku maksudnya kayak masih ini, karena masih punya long term retirement goals yang pengen aku capai. Jadi aku sama suami masih hand in hand supaya kita bisa achieve target retirement plan kita ini gitu. Iya, iya, iya. Tapi jangan pelit juga gitu kan ya Kak, seperti yang Kakak bilang Benar, tadi. iya. Benar, makanya aku bilang tadi, kalau kita udah dapat berkat, jangan dikekepin sendirian. Harus Iya. bisa bantu orang-orang yang ada di sekitar kita supaya it'll come back to you gitu kan. Oke, oke. Gitu. Nah, terakhir deh Ada yang Kak. bertanya lagi? Apa? Udah seru soalnya Kak, sangat jelas tadi gitu ya. Nah, last deh Kak. Nah, Kakak ada nggak pesan-pesan buat yang lagi nonton mungkin? Jangan lupa booking aku, cek enggak. Boleh Tetap Kak. enggak. Jadi aku percaya banget peribahasa apa sih, if you fail to plan, you plan to fail. Itu menurut aku ya kan, karena Oke. apa namanya, you have to start planning your apa namanya financial gitu dari as early as possible supaya you can enjoy the benefit later on gitu. Karena nggak ada kata telat, lagi-lagi tetap harus mulai. Lebih baik mulai sedikit-sedikit tapi rutin daripada enggak sama sekali, karena ya itu tadi, kalau misalnya kita nggak mau masa tua kita jadi susah ya kan, harus pinjam sana pinjam sini, itu kalau kita nggak punya apa money management yang bagus. Jadi better plan it now gitu, nggak ada kata Iya. terlambat. Start saving, start investing di Moduit.